Assalamualaikum Ibu. Mohon izin masuk Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Sofi. Sehat deh? Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah vaksin belum? Alhamdulillah saya dapat fasilitas vaksin pada awal-awalnya program vaksin di Kecamatan Sarang. Sudah 2 kali? Alhamdulillah sudah 2 kali. Alhamdulillah. Dan tidak ada efek apapun. Alhamdulillah. Saya dengar mitosnya kalau setelah vaksin itu berpengaruh pada kondisi kesehatan. Jadi alhamdulillah kalau jenengan tidak ngefek apapun. Kalau saya kemarin ini Pak, ngefek, hilang fokus. Ya alhamdulillah vaksin 1-2 kali itu tidak ada efek sama sekali karena memang mungkin juga dikarenakan bergantung bagaimana imun kita. Oh nggih, alhamdulillah luar biasa. Nggih. Ini sekedar memastikan ya Pak, soalnya besok untuk tatap muka itu salah satu persyaratan untuk guru kita semuanya harus bisa dipastikan sudah vaksin untuk kesehatan, keamanan, kenyamanan kita bersama. Gini Pak Sofi, minta waktunya sebentar untuk pertemuan kali ini. Siap, okay. Bu. Jadi terkait kemarin saya sudah melakukan supervisi untuk keaktifan dan kehadiran siswa. Jadi dari sekian kelas saya perhatikan khusus untuk kelas 12-1 itu mengalami penurunan motivasi dalam belajar Pak. Jadi kurang motivasi dalam belajar. Dibuktikan dari apa? Beberapa absen kehadiran dari guru mapel. Dan salah satunya adalah mapel panjenengan. Di situ juga saya lihat juga mengalami hal yang sama. Jadi tujuan kita kali ini itu untuk bisa mencari tahu apa penyebab dari menurunnya atau motivasi siswa dalam belajar itu. Jadi selama ini sudah melihat itu apa dari penyebab menurunnya pembelajaran itu Pak? Baik, jadi dari kondisi kelas 12-1 dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kebetulan untuk tahun ajaran ini kami mengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Yang pertama, kami melihat bagaimana motivasi anak itu dari indikator yang pertama adalah absensi, kehadiran. Jadi kami sebagai guru di dalam proses pembelajaran selalu menginput kehadiran anak. Dari situ, dari minggu ke minggunya bisa kita lihat si A, si B, si C ini sudah berapa kali tidak masuk. Maka kami sebagai guru juga sudah pernah mengomunikasikan dan berkoordinasi kepada wali kelas serta guru BK terkait dengan anak-anak yang ada di kelas 12-1 yang sampai saat ini kalau tidak salah kurang lebih sudah ada 9-12 kali pertemuan, tapi masih ada beberapa anak yang memang untuk kehadirannya sangat kurang, bahkan tidak ada 50%. Nah, kemudian simpulan pertama yang kami analisis pertama yang kami ambil adalah dari kurangnya kehadiran anak di dalam kelas ini. Yang pertama mungkin karena pembelajaran ini ada blended learning ya, baik pembelajaran online maupun offline. Di mana pembelajaran online ini anak ada beberapa kendala. Yang pertama memang masih kita jumpai anak itu ada yang belum punya HP. Ini yang pertama. Yang kedua, anak terkendala juga terkait dengan kuota, sehingga anak tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, itu masalah yang ada di kelas 12-1 yang buat anak kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ini juga memang banyak terjadi pada anak laki-laki. Nah, ini memang perlu di cross check secara mendalam, dilakukan sebuah analisis penelitian bagaimana tingkat motivasi anak siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Ini terjadi jomplang yang sangat luar biasa. Jadi pertemuan setiap hari itu lebih banyak anak perempuan. Itu sudah pernah dicoba untuk mengidentifikasi penyebab itu apa? Nah, ini rata-rata mereka, karena jam kami adalah di jam pertama, permasalahan mereka adalah
alasannya paling banyak adalah bangun kesiangan. Bangun kesiangan sehingga mereka alasannya juga baru sarapan Pak, beli sarapan sehingga jam 8 kurang baru masuk. Padahal jadwal itu jam 7 sudah masuk. Ini rata-rata problem di kelas, paling banyak memang di kelas 12-an. Jadi paling banyak itu justru cowok ya, laki-lakinya. Laki-laki. Nah, ini jadi pendekatan yang sudah dilakukan itu apa saja? Nah, jadi kami sebagai guru ya, memang untuk pendekatan yang kami lakukan kepada anak, yang pertama adalah pendekatan personal. Nah, pendekatan personal ini bisa kita lakukan ketika anak itu masuk. Repotnya adalah ketika kita menemui anak yang tidak aktif masuk ini sama sekali tidak pernah masuk, ini yang repot. Sehingga kita tidak sebagai guru tidak bisa melakukan pendekatan personal dalam kegiatan pembelajaran. Maka solusinya kemarin kami sharingkan kepada wali kelas. Wali kelas bisa berkoordinasi dengan guru BK sehingga nanti bisa dilanjutkan dalam kegiatan home visit terkait dengan kondisi anak tersebut. Karena bukan ranah guru pelajaran kalau sampai nanti pada ranah ke home visitnya. Nah, memang benar Pak. Saya lihat juga itu problem yang hampir merata di masa pembelajaran daring. Nah ini alhamdulillah kebetulan ini terkait tadi kenapa kita harus vaksin. Sebentar lagi kita menghadapi pembelajaran tatap muka. Jadi mungkin jadi pendekatan itu bisa dicoba pendekatan personal nih. Nah itu insya Allah ini ya nanti ke depan ini kan masuk tatap muka. Jadi jenengan mencoba untuk pendekatan personal dan kemudian koordinasi dengan guru, BK dan wali. Ini nanti bisa dicoba. Kira-kira kalau pembelajaran tatap muka ini Pak, bisa dilakukan pendekatan ini membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa melihat hasilnya itu? Jadi paling tidak kalau saya mengusulkan sebagai guru mata pelajaran, pendekatan personal ini tidak bisa berjalan sendiri, bisa dikombinasi dengan bagaimana kerjasama koordinatif antara pihak sekolah nanti bisa dilakukan. Jadi guru kelas bisa bekerja sama dengan wali kelas atau guru BK untuk melakukan kerjasama koordinasi partisipatif dengan orang tua. Oh, gitu. Jadi bisa dikombin pendekatan personal oleh guru mata pelajaran, kemudian pendekatan koordinasi partisipatif dilakukan oleh wali kelas atau guru BK dengan orang tua. Sehingga siswa yang kita bidik, misal dalam kelas 12-1 ini, siswa cowok ada yang memang dalam mengikuti kegiatan pelajaran ini kurangnya luar biasa banget. Nah ini bisa kita setelah nanti dilakukan home visit oleh guru BK atau wali kelas, nanti bisa minta nomor telepon orang tua, sehingga dari nomor telepon ini nanti ketika jam pelajaran jam 7 mulai atau jam 7:15 siswa kok belum datang, ini sekolah melalui guru BK atau wali kelas bisa menghubungi orang tua. Ini langkah pertama untuk menanyakan, anak ini jam saat ini belum ada di sekolah, ini posisinya di mana? Jangan-jangan anak itu dari rumah memang sudah pamit sekolah, ternyata tidak sampai sekolah. Atau jangan-jangan memang anak ini jam saat itu memang masih tidur di rumah, maka di situ bisa dilakukan kerjasama dengan orang tua. Maka tadi pendekatan personal itu kalau tidak dibarengi dengan pendekatan partisipatif dengan orang tua atau wali murid, saya rasa itu nanti jalannya kurang bisa berhasil dengan baik. Nah ini jenengan sudah bisa mencari identifikasi masalah tadi sudah ya, sudah mencari rencana aksi yang akan jenengan lakukan. Jadi pertama jenengan nanti akan bekerjasama dengan guru BK, wali kelas untuk pendekatan personal dan partisipatif itu kemudian. Nah kira-kira ini mau akan direncanakan actionnya ini kapan dan kira-kira membutuhkan waktu lama untuk kemudian dievaluasi. Jadi begini, minggu ini kan masa-masa PTS. Jadi minggu depan ini kita lihat. Jadi minggu depan sebagai evaluasi pertama, bagaimana nanti keaktifan anak-anak di kelas 12-1 ini setelah PTS, kita nanti lihat dari jam 7, kebetulan jam saya jam 7 sampai jam 8, nanti berapa siswa yang datang, kita petakan, berapa siswa yang terlambat, atau berapa siswa yang sama sekali yang tidak masuk pada jam saya itu. Nah dari situ nanti pemetaan awal itu baru kita nanti bisa koordinasi. Kemudian koordinasi yang pertama adalah dari siswa yang tidak masuk itu, untuk minggu keduanya kita baru bisa merencanakan pendekatan personal. Pendekatan personal yang kita lakukan adalah masih sebatas guru mata pelajaran dulu. Nah ternyata kalau minggu kedua, ternyata anak yang bermasalah di minggu pertama tadi kok tidak masuk juga,
Nah, ini berarti guru mata pelajaran sudah tidak pada ranahnya. Baru minta bantuan kepada wali kelas atau guru BK untuk melakukan pendekatan partisipatif dengan wali murid atau orang tua. Langkahnya seperti itu. Jadi mulai mau dilakukan setelah PTS ini, Ya, siap. Nanti, Pak Sofi. Jadi kita catat itu, saya akan lihat perkembangannya, jangan coba. Jadi untuk berapa, kira-kira membutuhkan berapa hari atau berapa minggu, jangan bisa melihat evaluasinya itu. Jadi minggu pertama setelah PTS ini nanti adalah sebagai bahan identifikasi. Jadi kita identifikasi bagaimana keaktifan atau motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Dari identifikasi itu maka akan didapatkan pemetaan. Ya, pemetaan. Kemudian dari pemetaan itu nanti juga kita bisa melakukan bisa bertanya kepada teman-teman sekelas, sekiranya mungkin ada yang rumahnya dekat dengan anak yang memang tidak masuk atau memang terlambat, ada permasalahan apa, itu termasuk pada bagian identifikasi. Setelah itu kita akan merencanakan untuk minggu kedua kita lakukan pendekatan personal. Nah, pendekatan personal itu kita perlu menyusun instrumen yang nanti akan kita siapkan terkait dengan identifikasi mengapa anak ini motivasinya dalam mengikuti pembelajaran kurang, dengan indikasinya apa? Dia pada saat jam pelajaran tidak hadir. Nah, minggu ketiga itu baru hasil pemetaan kedua. Ya, itu tidak lanjutnya dengan guru BK atau wali kelas. Karena ketika pendekatan personal itu problemnya di sini nih. Pendekatan personal itu problemnya adalah ketika siswa nggak hadir. Apa yang akan dilakukan pendekatan personalnya? Nah, maka di situ akan butuh kegiatan home visit untuk mengetahui seberapa jauh kondisi anak. Oke, Pak Sofi, saya kira rencana-rencana yang jenang sudah gambarkan gamblang itu saya kira cukup bagus. Kita akan coba itu. Seandainya nanti kalau evaluasi dan kemudian rencana tidak lanjutnya itu mengaruhi memiliki masalah baru, nanti bisa dilanjut supervisi lagi untuk evaluasi lagi. Dan hasilnya nanti kita bisa sharing ke kawan-kawan supaya melakukan hal yang sama, atau mungkin dari kawan-kawan bisa kita dapatkan masukan. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu perkembangannya nanti laporannya, nggih. Siap. Tetap dijaga kesehatannya, Pak, nggih. Kita segera untuk bisa PTM, karena memang kita akui pembelajaran menggunakan daring ini sudah mengalami titik jenuh untuk perkembangan siswa-siswa kita. Jadi dengan pendekatan personal ini, partisipasi dengan guru-guru, semoga bisa membuat perkembangan lebih baik lagi. Makasih, Pak. Monggo kalau dilanjutkan aktivitas yang lain. Oke. Mohon pamit. Terima kasih dan demikian informasi yang bisa saya berikan. Amin.